Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ferisa Injang Safitri, NIM 1831310123, Fitri Wulandari, NIM 1831311017, dan Mutiah Tripalupi, NIM 1831311030. Di sini kami akan menjelaskan tentang landasan dan karakteristik pendidikan inklusi. Landasan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Yang ketiga, landasan pedagogis. Dan yang keempat, landasan empiris. Landasan filosofis bagi pendidikan inklusif di Indonesia yaitu yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Yang kedua, pandangan agama, khususnya agama Islam. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan bukan karena fisik, tetapi takwanya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Dan manusia itu diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. Yang ketiga, pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai hak untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, memperoleh kesehatan, dan pekerjaan. Yang keempat, pendidikan inklusi merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik dalam mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis. Nama saya Mutiah Tripalupi, NIM 1831311030, ingin menjelaskan mengenai landasan yuridis. Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca UNESCO 1994 oleh para Menteri Pendidikan sedunia. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan semua anak belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Selanjutnya, secara yuridis, pendidikan inklusif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan atas yang pertama UUD 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jakarta. Yang nomor 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang nomor 6, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 7, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nomor 8, Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif khusus untuk DKI. Landasan pedagogis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi diharapkan melalui pendidikan, peserta didik
yang berkebutuhan khusus dapat dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, akan tetapi tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasikan atau dikucilkan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Nah, betapapun kecilnya mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya. Landasan empiris. Penelitian tentang inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak tahun 1980-an. Namun, penelitian yang berskala besar yang dipelopori oleh The National Academy of Science hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak ABK di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak ABK secara tepat karena karakteristik mereka yang sangat heterogen. Pesioner 2003 yang melakukan survei pada kepala sekolah tentang sikap mereka terhadap pendidikan inklusif menemukan bahwa hanya ada 1 dari 5 sekolah tersebut yang memiliki sikap positif tentang penerapan pendidikan inklusif, sementara yang lain itu tidak jelas. Sedangkan dalam suatu penelitian ditemukan bahwa guru-guru dalam sekolah inklusif itu lebih memiliki sikap positif terhadap peran sebagai guru inklusi daripada guru pada sekolah reguler. Menurut Mayer 2001 mengatakan bahwa siswa yang memiliki kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar, manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima mereka, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan persahabatan mereka dengan masyarakat. Karakteristik pendidikan inklusi terdiri dari 4. Yang pertama itu kurikulum yang fleksibel, artinya pemberian materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama berkaitan dengan masalah keterampilan dan potensi pribadi mereka yang belum berkembang. Yang kedua, itu pendekatan pembelajaran yang fleksibel, artinya sistem pendidikan inklusi harus memberikan pendekatan yang tidak menyulitkan mereka untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga itu sistem evaluasi yang fleksibel. Artinya, dalam melakukan penilaian harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. Yang keempat, itu ada pembelajaran yang ramah. Artinya, selama proses pembelajaran pendidikan inklusi harus menerapkan konsep yang mencerminkan pembelajaran yang ramah. Selain itu, karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti 1. Hubungan ramah dan hangat, artinya selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Dan yang kedua itu ada kemampuan guru peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga itu ada pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Kemudian yang keempat itu ada materi belajar. Materi belajar diberikan dengan berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran dan disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik.
menantang, serta menyenangkan melalui bermain. Dan yang kelima itu ada sumber materi. Sumber materi ini didapatkan dari menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Misalnya saja, meminta anak untuk membawa media belajar yang murah dan mudah didapat. Yang keenam itu ada evaluasi. Evaluasi didapat dari observasi portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai.